Kalau istilah saya, mereka selalu seperti merasa diri paling penting, paling benar, dan paling suci. Itu yang rada gimana gitu ya, sebagai muslim agak terganggu juga. Yang menerima Pancasila bunuh, tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansor Daulah itu. Kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, kecuali dia melakukan satu di antara yang tiga. Dan nafsu bin nafsi, pembunuh, maka dia mesti dihukum bunuh, hukum pancung. Kalau seandainya ada orang Nasrani, Yahudi, semua orang kafir yang mengatakan kepada Anda Islam dikembangkan, diekspansi dengan propaganda, katakan iya. Memang iya. Karena banyak orang Islam, subhanallah, kayak orang yang ketakutan kalau dikatakan Islam itu disebarkan dengan pedang. Saya katakan ikhwas sekalian, memang Islam dikembangkan dengan pedang. Jihad itu dikumandangkan memang dari dulu. Ada pengembangan Islam dengan dakwah, ada pengembangan Islam dengan pedang. Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang murtadin menyaksikan bagaimana dia berpindah keyakinan, dan alasannya berpindah keyakinan ya sungguh luar biasa karena beliau menemukan kasih di dalam Kristen. Nah, salam Tuhan, tanpa berlama-lama langsung saja kita melihat videonya. Namun terlebih dahulu mari kita melihat beberapa video yang berikut ini. kalau orang itu tidak sholat, dipanggil, disuruh sholat. Tetap nggak mau sholat, dibunuh. At-tariku lidinihi, al-mufariqu lil jamaah. Orang-orang yang murtad meninggalkan agama ini, maka tidak ada hukuman lain yang layak bagi dia kecuali kematian. Yang radikal itu ya, yang radikal nih, Wahabi. Tapi Wahabi nggak boleh berbuat keras. Salafi agak keras, agak keras. Kalau ada orang ziarah kubur, bubarkan ke Salafi. Contohnya siapa? Ja'far Umar Tholib yang udah meninggal, ya. Atau Khalid Bawazir yang di Ampel, Yayasan Ali bin Abi Tholib, ada sana ada. Itu Salafi, bukan teroris, bukan. Yang teroris ada dua. Ansarut Tauhid, non Muslim harus dibunuh. Gereja dibongkar, itu Ansarut Tauhid. Siapa? Mbah Abu Bakar Bashir, Amrozi, Ali Hufron, Mukhlas, Ali Imran, Imam Samudra. Ansarut Tauhid, non Muslim. Yang lebih jahat lagi namanya Ansarud Daulah. Kita ini boleh dibunuh, kita ini. Yang menerima Pancasila bunuh, tauhid. Yang menusuk Pak Wiranto, yang ngebom Masjid Polresta lagi Jumatan di Cirebon, yang nusuk polisi lagi sholat di Blok M, Ansor Daulah itu. Berganti agama dalam hadis itu dibunuh, sementara dalam Al-Quran tidak ada paksaan. Bagaimana itu, Bu ya? Ya memang. Memang kalau itulah fikih. Itulah fikih. Syekh Yusuf Al-Qardawi, mufti di Qatar, itu disoal oleh wartawan Al Jazeera. Ya. Ditanya Syekh Qardawi sebagai mufti ya, kenapa orang murtad dihukum bunuh? Bukankah Islam mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama? Jawabannya apa? Ya kalau orang Islam yang pindah agama tidak dibunuh, ya habis umat Islamnya. Gitu jawabannya. Jadi kalau nggak dibunuh habis umat Islamnya. Katanya bebas. Iya, orang masuk Islam bebas, tapi keluar nggak boleh. Orang tidak dipaksa masuk Islam. La ikraha fiddin. Tapi kalau sudah masuk Islam, ya tidak boleh keluar. Konsekuensinya ya dibunuh. Jadi kalau kamu sudah yakin kalau keluar Islam dibunuh, ya jangan masuk Islam. Baik, saya nonton itu videonya, dan di video berikut ada kesaksian seorang murtadin, dan yang luar biasa adalah alasannya kenapa dia berpindah keyakinan. Nah, salam Tuhan, langsung saja kita melihat videonya tanpa berlama-lama. Tentang kisah penyeberangan saya dari agama Islam ke Kristen, itu bermula sebetulnya 1 tahun lebih yang lalu. Ada 3 hal yang membuat saya kemudian menyeberang menjadi pengikut Kristus. Jadi tahun-tahun lalu itu saya mengalami keresahan yang luar biasa sehubungan dengan makin maraknya
satu gerakan Islam yang radikal gitu, yang menurut saya cukup meresahkan ya. Sebagai Muslim itu saya merasa resah karena dia tidak mencerminkan seperti yang digembar-gemborkan bahwa Islam itu rahmatan lil alamin gitu loh. Jadi teman-teman yang radikal ini justru sangat vokal dan seperti Anda tahu sendiri di perkotaan gerakan ini sangat kuat sampai kalau istilah saya mereka selalu seperti merasa diri paling penting, paling benar dan paling suci. Itu yang rada gimana gitu ya, sebagai Muslim agak terganggu juga. Akan tetapi gerakan tersebut yang Islam radikal katakanlah itu tumbuh sangat pesat, bahkan sangat didukung masif di kalangan rakyat. Puncaknya pada pemilihan presiden tahun lalu itu di perkotaan yang namanya ibadah itu udah campur aduk dengan politik. Itu yang sebetulnya buat saya agak meresahkan karena saya kurang begitu serak dengan kehidupan beragama yang kurang sejuk gitu. Nah, jadi itu saya resah sebagai seorang Indonesia yang cinta kepada kebangsaan yang beragam ya. Saya dulu hidup di Jawa Tengah waktu kecil, mengalami sendiri bahwa kita itu hidup lumayan guyup dan rukun di antara tetangga, di antara teman, dan tidak pernah memandang perbedaan agama, suku, dan macam-macam. Tapi saya yakin pada perkembangan politik identitas ini semua sekarang makin terpisah-pisah. Itu yang tidak membahagiakan saya. Karena sebagai orang yang lahir tahun 50-an ini kan rasa kebangsaan itu lumayan tinggi lah. Nah, teman-teman yang radikal ini kan sudah berani sekali mengatakan, mari kita bikin pemerintahan khilafah. Ya, mari seperti semacam uni negara-negara Islam gitu. Itu kan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila. Itu mengganggu saya sebagai, walaupun derajatnya untuk keislaman saya tidak besar, tetapi lumayan mengganggu. Nah, sebagai orang yang tidak kafah, saya juga mulai ragu-ragu juga ini gimana ya, kok saya jenuh juga ini, ingin belajar tetapi dengan hanya bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia, terjemahan Quran itu tidak memuaskan sebenarnya. Bahasanya tidak enak dibaca lah ya. Dia adalah penggalan cerita ya. Bahasanya juga banyak tanda kurung itu menandakan aslinya mungkin juga susah diterangkan gitu. Artinya gini, kitab suci Al-Quran dalam bahasa Indonesia yang saya baca itu tidak impresif, tetapi tetap saya pelajari. Oke, itu faktor yang buat saya agak jenuh ya. Dan yang ketiga, mulai setahun yang lalu saya sering melihat acara-acara debat Islam dan Kristen di YouTube ya. Itu juga mempengaruhi saya untuk membuka wawasan lah. Paling tidak kita mendengar dari narasumber dalam negeri dan narasumber luar negeri seperti Christian Prince ya, kemudian Jay Smith, Dan Gibson, itu membuka wawasan nih. Dan itu faktor ketiga. Nah, ketiga faktor tadi yang saya sebut tadi akhirnya memang menggiring saya untuk mulai menengok kitab suci lain, ya khususnya kitab suci Kristen. Maka saya mulai membaca melalui googling ya. Tetapi di googling itu ditawarkan sebuah kitab suci TZI namanya, Taurat, Zabur, Injil. Setelah saya baca cukup menarik, tapi di situ idiomnya masih kelihatan itu kayaknya terbitan Muslim, karena penyebutan Maryam, ya kan, Yesus, Isa, Yohanes, Yahya, dan sebagainya. Sehingga saya merasa, wah, saya harus cari aslinya deh. Saya membeli kitab itu, inilah Alkitab edisi huruf besar. Jadi edisi hurufnya besar karena saya sudah nggak bisa lihat yang kecil-kecil gitu kan. Ini yang saya beli, itu terjadi pada 26 Februari 2020. Saya mulai membaca, dan saya sengaja membaca Injil, Perjanjian Baru dulu. Karena apa? Karena di dalam perdebatan di YouTube, yang paling sering menjadi isu adalah perdebatan tentang Yesus. Ya, tentang Yesus Kristus. Makanya saya mulai dari Perjanjian Baru.
dan saya baca perlahan-lahan. Ternyata memang luar biasa. Isinya itu artinya dari sudut, ini terjemahannya juga bagus ya. Ceritanya runtut, kronologis, dan kita mengetahui riwayat Yesus dari 0 sampai Z gitu kira-kira gitu ya. Itu diceritakan dari Matius ya, sangat bagus sekali sampai kita merasa tergetar ketika sudah sampai Yesus mengabarkan atau berkhotbah tentang firman-firmannya itu. Waduh, ini luar biasa sekali. Setiap kalimat-kalimat yang disampaikan dalam khotbahnya itu sangat menggetarkan. Beda sekali dengan kitab suci yang pernah saya baca. Ini sangat menggetarkan karena di situ walaupun penulis Injil itu tidak menambah-nambahi dengan hiperbola, tidak mendramatisir dengan kata-kata yang eufemistik, tidak. Dia cuma bilang mereka Yesus di ini dan dia berkata begini. Itu kalimat-kalimat yang lugas itu justru sangat menggetarkan. Nah, salah satu yang menggetarkan saya pertama kali adalah di Matius yang mengatakan berbahagialah mereka yang haus dan lapar akan kebenaran. Itu luar biasa sekali. Seolah itu jawaban terhadap hati nurani saya ya. Dan di situ saya lihat, wah ini gila-gilaan ini. Artinya ini buku atau ini kitab menjanjikan satu kepuasan jika Anda resah tentang kebenaran. Itu kan suatu kalimat yang maknanya dalam sekali. Dan kemudian saya kasih contoh lagi. Firman ini berbunyi, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ini luar biasa sekali. Ini menunjukkan satu ajaran yang luar biasa tinggi. Ya, jika Anda pembawa damai, Anda adalah anak-anak Tuhan, anak-anak Allah. Baik, salam Tuhan, untuk cuplikan videonya kita sudah simak beberapa cuplikan video di awal, dan di akhir tadi ada videonya seorang murtadin ya. Dia menyaksikan cinta kasih Tuhan yang dia alami, dia menyaksikan bagaimana dia bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kalau boleh kita tarik kesimpulan ya, kesaksian murtadin ini ya, dia percaya Yesus karena dia mendapatkan kasih di dalam Kristen. Nah, saudara Tuhan, berbicara tentang kasih ya, kita sebagai orang Kristen diwajibkan untuk mengasihi, diwajibkan untuk peduli dengan orang lain, diwajibkan untuk menyayangi orang lain ya. Firman Tuhan berkata, kasihilah sama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kita harus bisa mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan juga ketika ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita, orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita, bahkan orang-orang yang benci dengan kita ya, firman Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa bagi mereka ya, supaya mereka diberkati oleh Tuhan ya, supaya mereka dilindungi Tuhan, supaya mereka bahagia gitu loh. Artinya kita mendoakan yang terbaik bagi mereka ya. Artinya ketika ada orang yang tidak sepaham dengan kita pun ya, kita tidak boleh membalasnya dengan keburukan gitu, tapi kita harus membalasnya dengan kebaikan juga ya. Nah, saudara dalam Tuhan, itulah ajaran Tuhan Yesus bagi orang Kristen, dan kita harus hidupi semua itu dalam kehidupan kita ya. Sebagai anak Tuhan, sebagai orang Kristen, kita harus meneladani Kristus ya. Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita ya. Dia menyelamatkan kita karena begitu besar kasihnya bagi kita, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Dan selalu saya sampaikan bahwa Yesus juga tidak hanya sekedar menunjukkan kasihnya, tetapi juga memberikan kita jaminan keselamatan ya, bukan hanya keselamatan di dunia ini, tapi keselamatan kekal di dalam kerajaan sorga
Ya, ketika dia berkata bahwa tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga selain dari tanpa melalui dia, ya. Dan Yesus berkata bahwa dia pergi kepada Bapa, artinya dia pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita. Ya. Tempat apa? Ya, Yesus menyediakan surga bagi orang yang percaya kepadanya. Jadi ini merupakan jaminan, ya, keselamatan bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi ya, jangan jemu-jemu berbuat baik, jangan jemu-jemu mengasihi satu dengan yang lain, dan mari kita saling mendoakan yang terbaik supaya orang-orang di sekitar kita senantiasa diberkati oleh Tuhan dan senantiasa mengalami cinta kasih Tuhan, ya. Saudara dalam Tuhan, sekali lagi kita harus hidup dalam kasih dan kita harus mengaplikasikan kasih itu bagi sesama kita, ya. Dan saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Kiranya video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.